Assalamualaikum Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Ari Capsicum. Hari ini kita akan bahas update kondisi tanaman tomat cherry kita yang sudah memasuki usia berapa? Ya benar, usia 11 hari setelah tanam. Artinya beberapa hari lagi akan menginjak minggu kedua setelah pindah tanam. Dan seperti ini gambaran kondisi di usia 11 hari setelah tanam. Fase ini sangat krusial teman-teman, karena fondasi utama sedang kita bangun, yaitu sistem perakaran. Nah, sebagai info utama, sejak awal pindah tanam ke polybag ukuran 35. Setiap polybag kita isi 2 tanaman tomat beef, dan ini teman kita yang sedang menyiram tanaman tomat beef ini. Akan tetapi kita nggak langsung siram seperti ini atau seperti biasa. Justru di hari-hari awal kita puasakan penyiraman. Artinya apa? Dan berapa hari tanaman itu berpuasa, yaitu tanaman berpuasa sekitar 2, 3, sampai 7 hari pertama. Dan di sini kita dipuasakan selama 3 hari. Tujuannya apa? Supaya akar tidak manja. Kita ingin akarnya tuh bergerak aktif ke bawah, mencari air dan nutrisi, bukan cuma diam di permukaan. Dan hasilnya sekarang akar mulai menyebar merata ke seluruh media kokopit. Pegangan akar ke media makin kuat, tanaman jadi lebih kokoh untuk berdiri. Di samping itu, tanaman juga akan dililit oleh tali sebagai pengganti ajarnya. Nah teman-teman, teknik ini mungkin terlihat sederhana, tapi sangat efektif sekali dalam pembentukan akar yang tangguh sejak awal. Sambil dilakukan penyiraman, kita lanjut. Setelah kita lihat daun mulai membuka dan tanaman menunjukkan tanda pertumbuhan, barulah penyiraman dimulai. Tapi tetap dengan volume yang cukup, tidak berlebihan. Kita pakai sistem tetes atau drip irigasi dengan frekuensi 2-3 kali per hari, volume sedikit tapi merata untuk di awal tanaman vegetatif. Untuk larutan nutrisi yang digunakan saat ini atau dalam fase vegetatif awal itu biasanya lebih rendah, dan untuk penggunaan nutrisi bisa di angka 2,4 EC atau electrical conductivity. Nah, untuk kalian yang menggunakan ppm, kalian bisa di 1200 ppm. pH-nya juga menyesuaikan 5,5 sampai 6,5. Komposisi nutrisinya dominan. Nah, untuk vegetatif ini ya, kalian kalau sudah menggunakan AB mix itu cukup kita olah-olah di ini ke kayak itu nutrisinya itu yang enggak terlalu pekat lah. Nah, nanti naik di masa yang akan datang atau bertambahnya usia, kalian bisa menaikkan tingkat EC atau ppm kalian. Di sini untuk kita itu nggak buru-buru kasih dosis tinggi di fase ini, karena masih fase vegetatif tentunya. Yang penting tanaman stabil dulu, baru nanti minggu ketiga kita mulai naikkan EC secara bertahap.
Nah, seperti ini kondisi tanaman saat ini. Sekarang kita lihat kondisi tanamannya. Untuk daunnya sudah mulai terbuka lebar seperti tadi ya. Warna hijau segar. Tidak ada tanda defisiensi atau kelebihan nutrisi ya. Itu nanti efeknya jangka panjang, dan hari ini kita sudah siapkan sedemikian rupa sehingga nanti pertumbuhannya bisa diharapkan lebih baik dan lebih bagus, juga maksimal. Nah, untuk tinggi rata-ratanya itu satu jengkal ya, kisaran 12 nyampe 15 cm. Batangnya juga untuk batang ini mulai menguat ya, dan ketiak daun sudah mulai menunjukkan calon tunas baru. Nah, karena beberapa waktu lalu itu ada sedikit kendala di bagian tunas air, di tunas titik tumbuhnya itu sekarang sudah mulai ada tunas baru atau trubus lagi. Kemudian dengan media kokopit yang bersih dan poros, akar bisa bernafas dengan baik tentunya. Dan juga kita pastikan tidak ada genangan di bawah polybag ya. Nah, makanya di sini ada sekatan itu kayak berapa ya, 1 batako lah kisarannya. Yang penting kalau pagi hari tanaman terlihat tegak dan siap fotosintesis, artinya mereka itu sehat dan siap tumbuh ya. Oke sahabat tani, seperti yang sudah kita tunjukkan di video sebelumnya ya, kami memasang perangkap kuning atau yellow trap itu untuk memantau serangga terbang seperti kutu kebo, lalat putih, dan trip tentunya. Di usia seperti ini, hama kecil tersebut tuh bisa jadi masalah besar di kemudian hari, karena mereka menyerang daun muda, juga mengisap cairan, dan bisa jadi vektor virus Gemini. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Dengan perangkap kuning itu fungsinya kita bisa tahu populasi serangga sebelum jadi ledakan. Jadi kita untuk menyiapkan segala sesuatu untuk mengurangi ledakan hama tersebut. Pencegahan lebih baik itu daripada pengobatan teman-teman, apalagi ya di greenhouse. Satu serangan bisa cepat menyebar atau memicu serangan berikutnya. Sobat tani, di minggu kedua ini atau 2 minggu ya, berarti hampir 2 minggu ini kita hanya menanam tomat beef, dan kita sedang membangun pondasi untuk panen beberapa bulan ke depan, sama seperti hidup. Nah, kenapa hidup? Kadang tuh kita perlu puasa kali ya, puasa dulu gitu untuk menahan diri, menahan kenyamanan, agar kita bisa menjangkau lebih dalam. Baru setelah itu harapannya kita isi dengan nutrisi yang tepat agar tumbuhnya kuat dan berbuah lebat. Nah, tentu ini bisa kita sinkronkan sedikit dengan kehidupan kita, bahwasanya hidup pun kurang lebihnya seperti itu. Jadi kadang kita merasa tidak diberi apa-apa gitu. Padahal itu mungkin bisa jadi fase penguatan akar kita atau akar dari diri kita. Saat kita tidak disiram, bukan berarti Tuhan membiarkan. Bisa jadi kita sedang dilatih untuk mencari diri, sumber kekuatan dari diri kita. Dan tentunya harapannya itu terus tumbuh meski belum terlihat ya. Walau jalannya pelan-pelan itu tidak apa-apa. Yang penting kita jalan terus, berhenti kalau lelah nanti mulai lagi. Karena kayak tanaman tuh waktu panen akan datang untuk siapapun yang mau menanam, tentu merawat dan sabar menunggu. Seperti itu sobat tani semua. Ya, itu sedikit cerita dari saya ya. Nggak apa-apa, sedikit cerita, sharing-sharing. Nah, oke, terima kasih sudah menyimak update ini teman-teman semua. Juga jangan lupa untuk subscribe di channel Arigapsikum ini, agar nanti kalian bisa
menikmati update-updatean selanjutnya tentang beberapa tanaman dan hal-hal baru di pertanian. Tentunya juga perjalanan tomat beef ini masih panjang karena baru beberapa minggu. Kita akan lanjutkan sampai panen dan setelahnya mohon doanya agar nanti panennya bisa sesuai harapan kita dan tidak ada ledakan hama di dalamnya tentunya. Nah, sekian teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Salam hidroponik penuh harapan. See you.